Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas soal Ripple. Hari ini tanggal 9 September guys. Jadi Ripple atau XRP ya, hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp7.700 atau di 0,5 dolar, setengah dolar lah. Market masih cenderung stagnan, stabil, dan kalau kita lihat supply saat ini, supply yang beredar ya untuk XRP itu masih di 53% atau 53 miliar dengan maksimum supply-nya mencapai 100 miliar XRP. So, ini kita masih berada di posisi tengah-tengah nih. Jadi XRP itu salah satu blockchain dengan ya penggunaan salah satu yang terbanyak juga ya di seluruh dunia. Mereka udah ekspansi di beberapa negara, termasuk di negara Asia. Kalau kita lihat dari berita-beritanya, mereka itu udah masuk ke market seperti Asia Timur, kemudian Asia Southeast Asia ya, Asia Tenggara, teman-teman. Jadi mereka udah masuk untuk menawarkan produk remiten, SBI Remit. Jadi untuk perdagangan antar apa namanya mata uang gitu guys. Jadi misalkan teman-teman di Indonesia nih transfer rupiah ke mana ke Jepang misalkan itu langsung dikonvert ke yuan ke yen ya. Jadi eh, apa namanya sebuah layanan remiten gitu dengan tujuan ya untuk memudahkan yang namanya transaksi dan mereka sih menggunakan yang namanya blockchain ya. Ini beritanya kapan nih? September tanggal 7 kemarin. Jadi mereka udah bisa menawarkan layanan-layanan tersebut dari Jepang itu ke Filipina, ke Vietnam, ke Indonesia. Belum belum di semua negara sih bisa, guys. Tapi ini udah bagus untuk adopsi ke depannya, terutama untuk use case daripada blockchain dari Ripple. Nah, sebagai layanan transaksi juga yang salah satu yang terdepan, Ripple juga ekspansi ini ke beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Tapi mereka baru bisa penetrasi masuk ke wilayah Nevada. Negara bagian Nevada di Amerika Serikat. Ini beritanya baru ya, mereka baru aja mengakuisisi perusahaan namanya Fortress Trust, guys. Jadi itu perusahaan yang diakuisisi oleh apa namanya XRP ya, perusahaan yang memang sudah mendapatkan license, sudah mendapatkan izin ya di wilayah Nevada tersebut. Jadi ini merupakan peningkatan use case daripada XRP yang berpeluang akan bagus ke depannya. Ripple, pemimpin dalam solusi blockchain dan sistem perusahaan hari ini mengumumkan telah setuju mengakuisisi Fortress Trust. Fortress Trust adalah lembaga keuangan yang menyediakan infrastruktur keuangan, peraturan, dan teknologi Web3 berlisensi untuk inovator blockchain. Melalui teknologi lisensinya, Fortress Trust menyediakan infrastruktur untuk mengatasi pertumbuhan pasar kripto, perusahaan yang melengkapi peta jalan bisnis dan juga produk Ripple. Jadi ini berita yang bagus untuk ekosistem daripada XRP ke depannya. Itu sih teman-teman, tapi yang teman-teman harus note juga ya, meskipun XRP ada banyak kerjasama, mereka udah ekspansi bisnis. Kemarin juga mereka beritanya itu ada charity gitu ya, ada donasi gitu untuk Giving Block. Ripple join, nah, 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 ya mereka mendonasikan sekitar 50.000 US dollar itu ke Relief Fund. Ini sepertinya untuk cagar budaya ya, cagar budaya, cagar alam ya. Sepertinya kayak gitu buat ekosistem kelautan. Tapi dari berita yang lain juga mereka ada donasi yang lain nih. Jadi mereka ada banyak donasi sebenarnya, guys. Terus mereka juga itu apa ya bekerja sama dengan University Blockchain and Research Initiative atau namanya UBRI. Ini salah satu universitas yang memang berfokus di bidang blockchain. Ya, Next Generation Europe Blockchain and Crypto. Jadi mereka udah kerjasama cukup lama nih. Selain itu juga mereka sudah berkolaborasi juga selama, tadi dulu di beritanya ada di bawah. Nah ya beritanya tadi. Nah ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ripple ya. Mereka juga sangat peduli sama lingkungan, ikut
di bidang pertanian, guys. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya, tapi yang namanya perusahaan pengen mendapatkan simpati dari banyak orang ya mereka harus mau terjun ke sektor-sektor yang mungkin tidak ada korelasinya sama market kripto. Sehingga diharapkan sih ke depannya bisa berjalan lebih lama lagi untuk project yang mereka jalankan. Jadi ini ya mereka udah kerjasama selama 5 tahun nih sama Ubri. Ternyata udah cukup lama mereka mengedukasi universitas di sana, teman-teman. Tentunya mereka akan berpeluang untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru dari mahasiswa di sana. Jadi itu kegiatan-kegiatan dari Ripple sih. Mereka belum lepas ya dari kasusnya sama SEC. Jadi mereka kan kemarin menang sidang nih, teman-teman. Tapi ternyata permintaan banding dari SEC tentang penuduhan itu masih ditunda untuk sekarang ini. Jadi kasus dari Ripple sama SEC ini masih ditunda. Apakah banding akan segera berlanjut atau enggak? Ya itu mungkin beberapa bulan ke depan baru dibuka lagi kasusnya. Jadi seluruh kasus SEC bertumpu pada pendapat Second Circuit dalam beberapa kesempatan telah memberikan peninjauan setelah mengalami adakah suatu instrumen merupakan keamanan. Apakah ya Ripple ini merupakan security atau enggak ya? Jadi SEC yang dipimpin oleh Gensler itu juga mengklaim bahwa Ripple salah menyatakan pendapat dengan berpura-pura seolah-olah keputusan tersebut didasarkan pada fakta yang tidak terbantahkan tentang penjualan dan distribusi XRP. Jadi ini masih akan dilanjutkan nih kasusnya nanti guys, tapi sekarang lagi ditunda sepertinya. Jadi itu beberapa berita dari XRP ya. Mungkin berdampak sama harga, ada yang positif, ada yang masih negatif. Sekarang kita coba cek untuk pergerakan dari harganya. XRP masih diperdagangkan di kisaran setengah dolar. Pergerakan harganya nggak kemana-mana. Kemarin XRP sempat naik, tapi nggak seberapa lama. Perdagangan mulai slowing down lagi. Volume perdagangan kecil, kemudian smart money juga cenderung tidak terlalu menarik. XRP masih belum bullish. Sebenarnya Bitcoin pun juga kurang lebih sama, XRP juga sama. Masih dalam proses apa namanya? Koreksi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pergerakan memang slowing down, cenderung flat tapi ada sedikit penurunan dan level yang penting untuk sebagai level support saat ini yaitu di kisaran harga 0,42 dolar. Level tersebut menurut saya cukup ideal buat dicapai lagi buat XRP kalau kondisi market kurang mendukung. Jadi The Fed di bulan September ini akan ada FOMC lagi. Digadang-gadang sih The Fed bakalan tetap menahan suku bunga ya. Tapi menahan suku bunga itu sebenarnya juga cenderung negatif buat market karena otomatis kemungkinan orang-orang memindahkan aset mereka ke pasar obligasi atau ke deposito itu masih terbuka lebar di sela-sela suku bunga yang cenderung tinggi. Maka dari itu, volume perdagangan untuk market kripto saham itu akan berpeluang terus mengalami penurunan. Volume yang turun bisa jadi ditunjang sama pergerakan harga yang juga turun. Jadi buat XRP secara chart yang ngikutin Bitcoin sih nggak gimana-gimana dari segi bad news ada, dia masih potensi untuk mendapatkan serangan lagi nih dari SEC atau mendapatkan banding ya. Sementara dari good news yang lain mereka ekspansi luar biasa banyak ke beberapa negara menawarkan produk keuangan. Jadi gitu buat XRP, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman melihat ya ada koin apa yang menarik, teman-teman pengen dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau menarik nanti kita akan coba untuk ulas di channel ini. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Untuk yang punya Telegram boleh join ya teman-teman di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.